baru 1,5 bulan. Saya tuh sebelum dari sini itu saya tuh pedagang juga, cuman di posisinya di Jakarta, sama masih pedagang makanan juga. Cuman berhubung corona, jadi saya pulang kampung. Awalnya sih saya nganggur, enjoy aja, saya kira corona tuh mau sebentar, ternyata lama. Akhirnya saya kan pikir saya punya anak istri, saya mau coba ide usaha apa lagi. Jadi saya pertama itu buka itu saya bikin kerupuk melarat. Akhirnya saya hitung-hitung nggak kejangkau sama tenaganya. Akhirnya saya selama hampir 2 minggu saya tutup. Sampai peralatan saya beli, udah saya biarin aja. Tapi saya tidak merasa putus asa karena saya masih ada keluarga. Saya buka dagang online, jualan ya udah hampir habis duit lah gitu. Coba emang bukan rezekinya, jadi dagang online itu kurang begitu jalan. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan lagi, dagang cite. Setelah dagang cite, alhamdulillah modalnya kecil, dapat duitnya gede, tapi tenaganya itu saya melibatkan anak istri. Jadi saya tuh tidak mau melibatkan anak istri saya untuk kerja. Jadi saya tuh cuman berjalan cuma 6 hari. Itu pun ya sebenarnya kalau dagang sebenarnya habis-habis terus, karena mungkin baru kali itu saya merasa kasih sama anak istri, jadi saya di stop, coba kita buka usaha yang lain. Itu pun udah bikin gerobak, saya mikir lagi di sini mungkin tidak ada banyak mau jualan gado-gado, tapi banyak rujak itu karena di sini kan banyaknya rujak kangkung. Saya pengen gado-gado di Jakarta, kira-kira lidah di sini orang kampung sini tuh cocok nggak lidahnya sama gado-gado. Saya jalanin, pertama sih lumayan, terus selama saya dicoba tuh selama 3 bulan. Lama-lama saya tidak ada kenaikan, dapatnya cuman antara 30, 20, 15 dan segitunya aja, nggak bisa naik, malah yang ada mengurangi. Saya pikir lagi, wah saya mau ganti menu aja. Kemungkinan saya kan gerobak gado-gado itu kan masih bisa digunakan sama dagang yang lain. Saya coba, berarti pas bulan puasa itu dagang cendol itu mungkin di sini lidahnya pas bulan puasa juga kurang juga, jadi saya udah tutup. Tapi saya juga nggak bakal putus asa. Pas habis lebaran Idul Fitri saya jualan gado-gado lagi, lumayan, tapi untuk 1 bulan makin kendor. Tapi saya nggak putus asa lagi, saya buka peralatan semua. Ada ide buka nasi goreng. Dalam hitungan keluarga pun sebenarnya udah nolak jualan nasi goreng, kalau pikir kan di sini kan kampung, jadi pada ngomongnya nggak laku, tapi saya optimis aja, bismillah, rezeki sih nggak bakal kemana. Saya coba buka nasi goreng, alhamdulillah warga sini menyambutnya dengan positif. Ya pertama dagang sih ya saya ambil masak 2 kilo habis, besoknya 3 kilo habis, pas besoknya lagi saya bikin 6 kilo habis juga. Besoknya saya standarin aja dah 5 kilo ya habis. Ya kadang-kadang sesekali ada sih sisa 2 porsi atau 3 porsi, wajar lah, namanya orang jualan. Tapi untuk saat ini saya ini aja sekitar, saya kurangin lagi sekitar 4,5 kilo atau 4 kilo. Tapi alhamdulillah semenjak saya dagang di situ ya
cukup lah kalau buat hidup di kampung. Lagi juga kita juga mikir udah saya nggak balik lagi ke Jakarta, karena di sini juga duit segitu juga ya udahlah cukup lah, nggak ini banget. Karena mikir kan di kampungan nggak bayar kontrakan, ya makan seadanya. Sebenarnya saya pun di Jakarta sebenarnya sih kalau dihitung mah masih aktif dagang di Jakarta itu. Cuman berhubung saya anak istrinya udah betah di kampung, jadi saya memutuskan pindah ke kampung. Jadi awal mulanya yaitu saya tuh tinggal di kampung itu karena pandemi. Kalau bukan karena pandemi sih mungkin saya masih di Jakarta. Saya tuh di Jakarta tuh udah hampir 30 tahun lebih hidup di Jakarta. Kalau pulang pun cuman Idul Fitri aja. Pas hari Lebaran paling seminggu 10 hari berangkat lagi, seterusnya jarang pulang saya tuh. Ya sebenarnya kalau dari hal asli penjualan saya tuh sebenarnya sih bukan nasi goreng. Saya tuh kalau di Jakarta itu pedagang tahu gejrot. Pedagang tahu gejrot itu pun saya ya dagang di Jakarta, cuman saya ada tempat, ya sewa-sewa tempat aja gitu. Ya sebenarnya sih enak sih waktu di Jakarta, ya nikmat lah, cuman ya tenaganya harus ini banget, duitnya nikmat, tenaganya harus gede juga. Cuma ya sekarang saya di kampung dapat segini ya sebenarnya mah jauh sih sama di Jakarta ya, tapi kita syukurin aja. Ya emang dari Gusti Allahnya dapat dikasih rezeki segitu, ya udah saya nikmatin. Ya mau gimana lagi ya, tapi segitu juga udah cukup sih, nggak pengen yang muluk-muluk aja. Intinya sih ya saya sih sebenarnya dari awal itu jualan di kampung itu sebenarnya gengsi, malu. Karena gengsi, kenapa malu? Karena saya tuh terus terang, saya tuh nggak biasa jualan di kaki lima. Saya tuh biasa jualan itu mainnya di food court. Karena saya tuh kenapa saya malu? Karena saya belum terbiasa. Jadi saya terjun itu terpaksa, karena terpaksa saya punya tanggung jawab anak istri. Jadi saya ya awalnya sih ya malu bawa dorong gerobak begitu tuh. Cuma hanya terpaksa, bismillah. Sehari 2 hari masih malu, yang selanjutnya sih ya udah biasa aja, nggak ada rasa malu gitu. Idenya sih ide sendiri aja. Awalnya sih saya tuh dagangan siang, jualan gado-gado itu karena saya tuh ngerasa gimana ya, kalau siang tuh panas banget lah gitu. Saya tuh sebenarnya nggak kurang begitu kuat karena panas tuh. Terus karena ya begitu, dagang tuh tidak ada kemajuan. Saya pikir kan kenapa saya nggak jual malam ya, pengen jual malam gitu. Jualan apa? Nasi goreng. Ya saya sih udah ngomong sama keluarga, cuman keluarga itu belum ada yang dukung. Cuman saya modal nekat aja. Ya rezeki mah udah ada yang ngatur lah, biar keluarga jangan jualan di situ, jangan jualan nasi goreng. Terus orang kampung biasanya pada masak sendiri. Tapi kan saya pikir zaman sekarang tuh zaman udah modern, maunya simpel. Orang-orang kampung itu jangan dianggap remeh. Dia tuh udah gayanya udah kota, jadi mau yang simpel. Di situ saya pemikiran saya tuh. Jadi saya kalau orang tua ya nggak boleh saya mah udah modal nekat aja. Kalau saya nggak kerja begitu, anak istri saya mau ngapain? Kalau masalah rezeki mah udah ada yang ngatur di situ. Modal seharinya itu antara 200-180. Berasnya itu 5 kilo, kadang 5 kilo, kadang 4 kilo. Hari paling ramai itu hari apa? Hari yang paling ramai itu saya tuh biasa kalau di Jakarta itu kalau weekend
Sabtu Minggu tanggal merah itu udah tahu aja kalau di kampung itu saya rasa sama ya. nggak ada hari rame, nggak ada ini, sama aja. Malam minggu pun saya anggap kayak di Jakarta kan pasti ramai banget ya. Saya biasa aja bawa segitu, emang ya rezeki segitu, nggak mesti harus dagang ditambahnya, standar samalah segitu. Saya biasanya begitu orang yang saya kalau mau buka apa-apa saya tidak akan ngomong-ngomong sama orang dulu, tahu-taunya tiba saya dagang begitu aja gitu. Intinya action langsung ya. Iya, saya juga orang udah jualan nasi goreng aja saya nggak ada yang tahu. Begitu langsung plot saya bilang, orang pada nanya kan, wah saya orang tipenya begitu, saya diem. Saya tuh aslinya saya tuh sebenarnya mah nggak banyak ngomong, saya orang pendiam. Cuma saya berhubung di kampung, saya tuh belajar bawel. Tapi saya orang tuh diem, nggak pernah ini saya tuh. Cuma saya diem itu merhatiin saya tuh. Kalau motivasi saya buat usaha dagang buat para pemula, diusahakan ke satu mah sabar, jangan putus asa. Kuncinya cuman itu aja. Andai kata pun masalah modal itu, kalau kita benar-benar niat mau dagang, insya Allah ada jalannya. Di situ aja kuncinya sih, sabar udah. Terus harus telaten juga, jangan asal main dagang ini nanti nggak ulet, berhenti di tengah jalan, harus benar-benar serius. Kalau saya karena kemarin kenapa saya nggak putus, mungkin itu belum ketemu jalannya. Mungkin ke faktor utama sih karena mungkin saya masih mencoba menu-menu yang lain, saya coba lagi. Itu aja udah, kuncinya sabar aja, nanti juga ada jalannya. Allah pasti berikan jalan lah. Orang kita ayam aja bisa kok nyari buat anaknya, masa kita manusia nggak bisa?